Halo adik-adik, perkenalkan nama Miss Risma. Miss akan mengajak kalian untuk belajar tentang kenampakan permukaan bumi beserta isinya. Jadi Miss harap kalian dapat menonton video ini sampai akhir ya, agar ilmu yang Miss berikan kepada kalian bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan dan selamat belajar juga. Semangat belajarnya! Baiklah adik-adik, di sini kita akan belajar tentang kenampakan permukaan bumi beserta isinya. Bumi adalah bagian dari anggota tata surya. Bumi merupakan planet ketiga terdekat dari matahari. Bumi juga merupakan planet yang paling ideal karena di bumi terdapat sebuah kehidupan. Nah, bagaimana sih bentuk permukaan bumi? Bentuk permukaan bumi tidak rata dan bergelombang. Ada bagian permukaan bumi yang tinggi menjulang, ada bagian permukaan bumi yang rendah dan dalam, dan ada pula bagian permukaan bumi yang berisikan air. Nah, inilah yang dimaksud dengan kenampakan permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi yang bermacam-macam itu disebut dengan bentang alam. Bentang alam terdiri dari daratan dan perairan. Nah, adik-adik, kita masuk ke bentang alam yang pertama, yaitu daratan. Daratan merupakan permukaan bumi yang tidak tergenang oleh air. Daratan yang sangat luas disebut benua. Contoh benua yaitu benua Amerika, Eropa, Asia, dan sebagainya. Kemudian, daratan yang lebih kecil disebut dengan pulau. Nah, adik-adik, negara kita itu memiliki ribuan pulau loh. Contohnya seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan lain-lain. Nah, adik-adik, inilah contoh dari daratan. Nah, kalian bisa lihat kan daratan yang ada di video ini begitu luas. Itulah daratan di negara kita, yaitu di negara Indonesia. Sekarang kita masuk ke bentang alam yang termasuk daratan. Yang pertama ada dataran. Dataran merupakan permukaan bumi berupa daerah datar yang luas. Dataran dibedakan menjadi dua, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Adik-adik, ini adalah contoh dari dataran, yaitu dataran tinggi Dieng di Provinsi Jawa Tengah. Nah, selanjutnya ada gunung. Gunung merupakan permukaan bumi yang paling tinggi. Gunung yang berjajar membentuk suatu pegunungan. Gunung tertinggi di dunia adalah Gunung Everest, sedangkan pegunungan tinggi adalah Pegunungan Himalaya. Nah, adik-adik juga bisa melihat di video ini. Ini adalah contoh gunung, yaitu Gunung Sinabung di Provinsi Sumatera Utara. Nah, adik-adik, gunung juga memiliki dua jenis loh, yaitu gunung berapi dan gunung mati. Yang pertama ada gunung berapi. Gunung ini dapat meletus sewaktu-waktu dan mengeluarkan lahar yang panas. Lahar itu keluar dari dapur magma. Sedangkan gunung mati merupakan gunung yang sudah tidak aktif. Gunung ini tidak memiliki dapur magma, dan gunung mati tidak dapat mengeluarkan lava ataupun lahar. Nah, adik-adik, inilah contoh dari gunung berapi, yaitu gunung yang berada di Islandia. Sedangkan ini contoh dari gunung mati, yaitu Gunung Kalimati Semeru di Jawa Timur. Selanjutnya ada bukit. Bukit yaitu bentang alam yang permukaan tanahnya lebih tinggi dari sekelilingnya, akan tetapi ketinggiannya lebih rendah dari gunung. Rangkaian bukit yang berjajar disebut dengan perbukitan. Nah, adik-adik, inilah contoh bukit, yaitu Bukit Holbung di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya ada lembah dan jurang. Beberapa tempat di permukaan bumi membentuk cekungan. Cekungan ini dapat berupa jurang dan lembah. Lembah adalah dataran yang berada di antara dinding-dinding gunung
yang landai. Di lembah biasanya terdapat sungai yang mengalir sangat deras, sehingga dinamakan dengan lembah sungai. Sedangkan jurang adalah daerah menurun dengan dinding yang curam. Contohnya air terjun Lembah Anai di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya ada tanjung atau semenanjung. Bagian daratan ada yang berbatasan dengan lautan, yaitu pantai. Pantai yang menjorok ke lautan disebut dengan tanjung. Tanjung yang luas dinamakan dengan semenanjung. Tanjung dengan pantai yang dalam dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Contohnya Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, dan tanjung-tanjung lainnya. Nah, ini merupakan contoh dari tanjung, yaitu Tanjung Ringgit di Provinsi Lombok Timur. Selanjutnya ada gurun. Gurun terbagi menjadi dua jenis, yaitu gurun panas dan gurun dingin. Contoh gurun panas adalah gurun Sahara. Gurun ini terletak di Afrika. Adapun gurun dingin berada di daerah kutub. Gurun dingin juga terdapat di pegunungan loh, yang tanahnya membeku. Contoh gurun dingin adalah gurun Gobi yang berada di wilayah Asia. Nah, berikut ini adalah contoh dari gurun panas, yaitu gurun Sahara yang berada di Afrika. Nah, sedangkan ini contoh dari gurun dingin, yaitu gurun Gobi. Kenapa sih Miss gurun Gobi disebut gurun dingin? Karena gurun Gobi memiliki suhu yang dingin, makanya gurun Gobi disebut dengan gurun dingin. Gurun Gobi terletak di Mongolia dan Cina. Selanjutnya kita masuk ke bentang alam perairan. Perairan adalah permukaan bumi yang tergenang oleh air. Berdasarkan letaknya, wilayah perairan dibedakan menjadi dua, yaitu perairan darat dan perairan laut. Yang pertama ada perairan darat yang terdiri dari pertama, sungai. Sungai merupakan kumpulan air mengalir ke daratan. Sungai mengalir dari tempat yang tinggi, seperti dari atas bukit dan gunung. Sungai dapat digunakan sebagai sarana irigasi, pemeliharaan ikan, dan sarana transportasi. Nah, ini adalah contoh dari sungai, yaitu Sungai Hutan Leuser di Aceh Tengah. Selanjutnya ada rawa. Rawa yaitu tanah yang rendah dan digenangi oleh air. Di rawa-rawa banyak terdapat tumbuhan air. Rawa terdiri dari hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, dan hutan rawa dan rawa tanpa hutan. Nah, inilah contoh dari rawa, yaitu Rawa Bento di Kabupaten Kerinci. Adik-adik, Rawa Bento dikatakan sebagai Amazonnya Pulau Sumatera loh. Berikutnya ada danau. Danau yaitu sejumlah air tawar yang terkumpul di suatu tempat yang cukup luas. Danau terjadi karena aliran sungai. Danau juga dapat terjadi karena adanya sebuah mata air. Nah, ini merupakan contoh dari danau, yaitu Danau Toba yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Nah, sekarang kita masuk ke perairan laut. Perairan laut adalah bagian permukaan bumi berupa perairan yang sangat luas. Pada wilayah perairan laut, terdapat laut, selat, teluk, dan samudra. Nah, selanjutnya ada laut. Laut merupakan cekungan yang dalam dan berisikan oleh air. Nah, ini merupakan contoh laut, yaitu Laut Selatan yang berada di Pulau Jawa. Selanjutnya ada selat dan teluk. Selat yaitu laut yang sempit di antara dua pulau. Contohnya Selat Malaka dan Selat Sunda. Yang ketiga ada teluk. Teluk adalah lautan yang menjorok masuk ke arah daratan. Contohnya Teluk Bayur, Teluk Kumai, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh selat, yaitu Selat Sunda yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sedangkan ini adalah contoh teluk, yaitu Teluk Asmara di Kabupaten Malang.
Yang terakhir ada samudra. Samudra yaitu laut yang sangat luas dan dalam. Contohnya ada Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Atlantik. Nah, inilah contoh dari samudra, yaitu Samudra Pasifik. Wah, adik-adik, coba lihat samudranya sangat luas dan dalam ya sepertinya. Adik-adik, sekarang kita masuk ke bentuk bumi. Bukti bumi itu bulat berdasarkan penelitian. Bumi ternyata tidak bulat benar loh adik-adik, tetapi tepat pada kedua kutubnya dan menggembung pada bagian mendatarnya. Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa bumi kita itu bulat. Yang pertama, hasil pengamatan dari satelit buatan dan pesawat ruang angkasa. Terlihat bentuk bumi kita adalah bulat. Yang kedua, pada saat terjadi gerhana bulan, bayangan bumi yang jatuh pada bulan kelihatan menutupi bulan dan bentuknya pun bulat. Yang ketiga, penampakan kapal saat menuju pantai. Pertama-tama yang kelihatan ujung tiang layarnya, kemudian tiang layar secara keseluruhan. Lalu yang terakhir muncul bagian atas kapal dan di akhirnya seluruh bagian kapal terlihat. Baiklah adik-adik, itulah materi kita tentang kenampakan permukaan bumi beserta isinya. Miss harap video ini bisa bermanfaat kepada kalian dan bisa tersampaikan dengan baik kepada kalian. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.